terus untuk kita melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh
Sintis ya, selalu kita berserah pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali lagi berkumpul dalam persekutuan malam. Jujur mendapatkan tugas ini bukan mendapat berkat pada saya, Pak Nixon memberi saya katakan dia memang dipilih semua begitu saja. Belum tahu apa yang mau disampaikan, jawabannya langsung iya. Setelah itu beberapa minggu kemudian ditanya, Pak Leni, temanya apa? Jangan, temanya aja baru tadi malam. Jadi jangan beberapa hari sebelumnya ditanyakan gitu, karena sampai tadi pagi saya belum tidur sebenarnya menghadapi hamba Tuhan yang luar biasa. Sedangkan satu denominasi saja saya terdengar, apalagi ini terdenominasi dan Pentakosta, Karismatik, Protestan, Waduh, ini saya harus memuaskan semuanya dan itu tidak mungkin, saudara. Jadi saya mohon saat saya sampaikan firman Tuhan, saudara tanyakan ilmu saudara supaya saya tidak harus berperang dengan ilmu saudara. Saya takut saudara. Jadi saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang bersifat teologis karena jelas kalah saya dengan saudara. Karena di sini saya melihat di daftar itu ada Pak Musa. Itu saya tuh sudah berbeda lagi. Tapi tadi Pak Musa ya. Maaf, ada Om Petrus juga, ada abang Tuhan yang hebat-hebat ya, yang luar biasa. Walaupun sebenarnya Pak Musa itu teman saya sebenarnya, satu angkatan, istimewa ya, luar berkati. Tapi saya belum tahu beliau hebat. Langsung saja tadi sudah dikasih tahu sama Pak Nixon, jangan lama-lama. Memang saya tak akan pernah lama menyampaikan kebutuhan saudara. Kita buka Alkitab kita langsung saja. Yohanes pasal yang kedua ayat yang tentunya tidak asing bagi kita. Yohanes pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 8 kemudian saudara ayat 9 dan seterusnya kemudian. Sudah ketemu? Halo? Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cenderlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Ayat pas kita dalam ayat yang ke-10 saudara. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dari ayat yang ke-10 ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan atas yang tema ya, umpamanya itu tema sebenarnya pelayanan umum versus pelayanan rohani. Pelayanan umum berkata biasanya memberi yang terbaik, diawali semuanya yang terbaik, dan setelah itu semua puas, baru yang kurang baik diberikan. Itu pelayanan umum, itu pelayanan dunia yang seringkali ditawarkan. Besok hari Rabu kita mencoblos orang-orang
yang terbaik. Dan biasa hari pertama, hari kedua asal 100 hari pertama kinerjanya baik. Semoga yang kita pilih adalah yang dipilih Tuhan dan yang berjanji dan menepati janji baik dari awal sampai akhir. Amin. Tinggal kita berdoa saja. Rupa-rupanya di antara kita ada beberapa guru untuk dalam hal ini ya. Ada yang 1, 2, 3, 4. Tidak mengapa saudara. Yang penting kita tetap melayani Tuhan. Amin. Ya, dunia memberikan tawaran yang terbaik. Setelah duduk, setelah puas, entah yang puas itu yang dipuaskan atau yang puas yang ada yang mungkin dirinya sendiri sudah puas, baru setelah itu yang kurang baik diberikan. Pemimpin pesta berkata bahwa biasanya umumnya itulah pelayanan dunia. Melayani yang terbaik terlebih dahulu, minimal pencitraan diberikan kepada dunia, kepada orang yang dituju. Berikutnya yang penting orang sudah puas gitu. Baru setelah itu yang kurang baik. Kepentingan pribadi sudah mulai masuk di dalamnya. Dan itu rupanya sudah merupakan sebuah kewajaran yang terjadi di dalam dunia. Yang repotnya hal itu seringkali akhirnya berdampak ke dalam pelayanan. Kita sudah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, saat kita sekolah kita mana-mana Tuhan panggil. Amin. Asal jangan di desa-desa, apalagi di gunung-gunung. Pak Musa pernah berkata melihat waktu mengikuti perjalanan di gunung. Dia berkata, wah kalau hamba Tuhan di daerah gunung ini, kalau tidak masuk surga, saya yang pertama kali dulu protes. Melihat kesulitannya, melihat kesukaran dalam perjalanannya saja, itu sudah salib ya. Belum lagi pelayanannya, belum lagi menghadapi jemaat yang cerewet, jemaat yang tidak pernah nyumbang, protes terus. Jemaat-jemaat yang ya sangat tidak nyaman mungkin. Tapi kita bersyukur mengawali seringkali saat kita sekolah Alkitab, idealisme kita itu tinggi sekali. Rasa-rasanya tidak butuh uang. Tapi setelah menikah, setelah melayani, setelah menikah, punya anak, pelayanan sudah mulai digeser. Dengan alasan, bukankah pelayanan keluarga itu juga penting? Bukankah itu juga pelayanan? Iya. Jadi pertanyaan mana yang harus kita dahulukan? Pelayanan kepada keluarga atau pelayanan pengembalaan kita? Tentunya kita akan berkata dua-duanya. Dua-duanya. Ya, kita mau melihat terlebih dahulu. Di sini saya mau menunjukkan ada seorang raja di Israel mengawali pelayanannya dengan hebat, saudara. Di dalam 2 raja-raja, tidak perlu dibuka Alkitabnya, atau saudara mungkin buka sendiri. Bukan di 2 raja-raja, tetapi di 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah itu. Seorang raja Usia masih umur 16 tahun menjadi raja, memerintah selama 58 tahun. Ya pokoknya lebih lama dari Saul, Daud maupun Salomo. Saul, Daud, Salomo itu 40 tahun. Ini lebih lama lagi menjadi raja. Raja Usia diawali dari masa mudanya. Dia mengutamakan Tuhan. Alkitab berkata saat dia bersandar berharap sama Tuhan,
setelah dia menjadi berhasil, Alkitab berkata ia menjadi sombong dan ia sudah mulai melupakan Tuhan, bahkan ikut campur dalam pekerjaan Tuhan, membakar kuburan yang bukan bidangnya. Usia mati dalam kondisi dia sakit kusta, kena hukuman Tuhan. Diawali dengan sesuatu yang baik, diakhiri dengan perjalanan yang sangat mengerikan, tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh bagi keturunannya. Di dalam kitab Galatia, Rasul Paulus berkata, Galatia pasal 3 ayat yang ketiga, Rasul Paulus marah kepada jemaat Tuhan di Galatia. Kenapa kamu mengawali pelayananmu dengan roh, tetapi akhirnya kamu akhiri dengan daging? Saya sempat melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus dari kitab Roma sampai kitab sebelum Yakobus, ya, Filipi, ya. Dari 12 surat itu, semua mengatakan Paulus selalu berkata, aku mengucap syukur. Galatia ternyata tidak pernah ditulis sama Rasul Paulus bahwa aku mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu. Sangat mengerikan, saudara. Seharusnya Rasul Paulus berkata itu kepada jemaat Tuhan di Korintus. Jemaat Tuhan di Korintus bukankah hidup dalam hal yang memalukan, tetapi masih ada ucapan Rasul Paulus, tulisannya Rasul Paulus, aku mengucap syukur karena kamu, kepada jemaat Tuhan di Galatia. Dari pasal 1 Rasul Paulus sudah menegur. Sampai Rasul Paulus berkata, kalau ada malaikat turun dari surga menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang aku berikan, terkutuk mereka. Keras Rasul Paulus melihat pelayanan Galatia yang merosot. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Rasul Paulus berkata, ya, kita semakin lama semakin tua, semakin merosot perjalanan kehidupan kedagingan kita, perjalanan perjalanan hidup kita semakin merosot, tapi perjalanan kerohanian kita semakin hari semakin meningkat, semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu pekerjaan rohani, pekerjaan yang umum, yang itulah seperti kondisi daging kita, manusia jasmani kita, semakin lama semakin merosot. Manusia berusaha bagaimana membuat walaupun sudah tua tetap dalam kondisi prima, tetapi tetap tidak dapat dipungkiri semakin hari semakin merosot. Tetapi Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Korintus, walaupun tubuhku semakin merosot, tetapi rohaniku semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Singa-singa muda boleh beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam pelayanan rohani, bukan merosot, tetapi meningkat, bahkan naik terbang seperti Raja Wali. Ini yang Tuhan harapkan. Pemimpin pesta bingung pada umumnya
Elia, dia sedikit kecewa setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, nabi-nabi utama. Ada suara dari Isabel, besok aku akan aku jadikan seperti mereka. Elia tak berkata, rosok perjalanan iman saat itu. Malaikat Tuhan datang dan dibangunkan sama malaikat Tuhan. Elia bangun. Di sini dikatakan ada air dan roti. Makan. Elia makan. Tetapi mungkin karena capek plus kecewa. Akhirnya setelah makan tidur lagi, sehingga malaikat Tuhan membangunkan lagi. Elia, ayo bangun. Karena perjalananmu masih jauh. Kamu akan pergi, kamu akan mendaki gunung. Cukup jauh perjalananmu. 40 hari, 40 malam perjalanan lagi. Makan dan minum. Supaya yang kita sehat harus makan malam juga. Ya, saya belum coba ya banyak makan. Apalagi kalau jam 7 sore ada telepon dari Om Petrus. Waduh, beberapa kali saya telepon sama Om Petrus. Kamu di mana? Mari jom sini. Beberapa kali sebenarnya. Ada kadang saya tolak karena memang pastor baru. Ada salah dan lain ya. Jadi kalau diingat kalau Petrus telepon sekitar jam 7 supaya kita pulang. Gak ada yang lapar. Belum ditelepon kan? Belum. Kasih nomor teleponnya. Iya. Elia makan dan minum. 2 kali ganda dia makan dan minum, membuat dia kenyang, membuat dia kuat, sehingga Alkitab berkata Elia bisa mendaki gunung dan dia berjalan 40 hari 40 malam tidak makan lagi. Kuat. Perjalanan kita harus kuat. Tubuh kita harus kuat dan sehat supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita. Saya pernah suatu saat harus difonis dokter jantung, dan itu saya kaget. Apalagi dokter berkata, Pak, Bapak harus minum seumur hidup. Oh, saya protes dalam hati sebenarnya. Bulan pertama, bulan kedua, saya nurut apa kata dokter. Bulan berikutnya saya berkata, dokter itu bohong. Saya tidak minum lagi. Bulan yang keempat, kondisi saya semakin menurun dan saya cuma mau periksa ke dokter rumah sakit. Saat periksa, dokter bilang, Pak, tidak usah pulang, Bapak harus masuk ICC. Kaget saya waktu dokter bilang, saya pikir masuk gigi ya, akan ditangani ICC. Bahkan tak boleh jalan, langsung disuruh tidur di yang ada rodanya, kasur yang ada rodanya. Saya katakan sama dokternya, dok, saya tidak bisa tidur. Saya setiap tidur mesti duduk. Akhirnya saya dikasih kursi roda. Yang ini saya bisa. Setelah itu saya kapok, saya belum apa-apa saya. Iya. Sehingga saya sudah langsung berkata sama istri saya, Mak, Papa tidak akan mau masuk rumah sakit lagi untuk
suster sama perawatnya tahu-tahu kaget meloncat. Kenapa? Saya lihat ya setelah itu ada banyak sekali di depan mata saya, saudara. Sehingga saya bilang, sampai saya sering kali kadang kalau bersama jemaat yang sakit itu saya harus menata hati. Istri saya kalau jalan itu cepat, saudara. Saya bilang, Ma, santai ya, santai. Aku nggak bisa. Sedangkan jalan aja nggak bisa cepat, apalagi ditambah lagi mikir nanti harus bertemu dengan jemaat yang sakit. Santai, sambil menata hati. Tak enak saudara sakit. Rasanya ada tantangan yang harus dihadapi. Dan setelah itu saya berkomitmen, saya tidak mau masuk rumah sakit lagi. Ya udah, kalau itu saya mau nikmati apa yang saya tidak suka, supaya saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Perjalanan pelayanan kita harus meningkat. Jangan sampai stagnan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya meneruskan pelayanan penggembalaan dari opa saya. Mungkin ada orang yang berkata, oh enak ya. Nah, sempat saya melayani tinggal satu jemaat. Ada banyak hal yang kami harus hadapi. Tantangan juga berat walaupun itu menggantikan pelayanan opa. Kondisi jemaat saat itu bukan suka memberi, tapi suka opa kepada gembala. Karena opa saya bekas tentara Kenil, setiap kali tanggal sekian, tanggal 4, opa itu bayaran, saudara. Setelah pulang, ada aja jemaat yang mulai, ada saja, ya yang berkata begini-begini. Yang repotnya, saudara, saat tukang bayar, saat waktunya bayar, dan kebaktian, ya, sampai opa harus mesum dan berkata, udah ada apa? Itu yang terjadi, saudara. Sehingga saat opa mau memberikan pelayanan untuk saya, selalu ditanya, gimana persembahan? Persembahan jemaat berapa? Adakah pertumbuhan? Saya selalu katakan, opa tak usah khawatir, Tuhan pelihara. Mungkin kalau opa bantu sekarang, lihat dia percaya lebih dari dulu. Urus kediri, sampai saya dipanggil namanya gempeng, itu nama saya. Saya sekolah Alkitab, berat badan itu dalam bidang 50, 49 itu sudah termasuk umum. Tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bukan saja gemuk, saya harus semangat melayani Tuhan. Saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan saja fisik, tetapi pelayanan rohani harus terus dan terus. Apakah ini ada tantangan? Sampai sekarang saya mengalami tantangan-tantangan yang ada. Apalagi GPD Kalambret tidak menjanjikan, saudara, lokasinya. Kalau mau masuk gereja, ya Bapak Ibu Saudara kan tahu kondisinya seperti itu. Daripada ambil di GPD Kalambret, kan lebih baik lurus terus ada GKMS. Dekat, saudara. Apalagi kalau yang sudah punya mobil, saudara. Ya ada aja alasan, tapi puji Tuhan, dan ada jemaat yang berdasar dulu awal-awal. Kalau kota dekat dengan kota besar, di mana jemaat sangat bisa terpengaruh dengan gereja-gereja yang megah mewah, tetapi oleh kemurahan Tuhan, sampai saat ini saya bisa menikmati hasil pelayanan itu dengan jiwa-jiwa yang cinta Tuhan. Terkadang rasa
merasa dia mau lepaskan. Ada kepingin melepaskan pelayanan, ada di hati. Tetapi seringkali saat kami berdoa, Tuhan ingat, bagaimana dengan janji-Mu saat kamu sekolah? Masihkah itu ada? Saat sekolah kami dengan lulus itu tumpangi tangan, tumpangi tangan bahwa Tuhan senior, tumpangi tangan berdoa, mereka berdoa untuk supaya mereka ini jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan itu jadi motivasi kami untuk tetap melayani apapun yang terjadi. Tempatnya walaupun seperti itu, tetapi ada saja jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan hiburkan, membuat semangat kembali dalam pelayanan. Rasul Petrus, kita tahu bagaimana kondisi perjalanan iman Rasul Petrus. Seringkali maju di depan, tetapi kadang juga takut. Sama anak kecil saja takut. Bahkan harus menyangkal Yesus 3 kali. Dan kita lihat, setelah berjumpaan dengan Yesus, ada rekonsiliasi dengan Yesus. Yang dulunya Petrus kurang yakin, sekarang dia melayani dengan penuh keyakinan. Ada perubahan dari kehidupan yang takut-takut sekali khotbah langsung terjadi jiwa bertobat. Pelayanannya semakin hari semakin baik. Bahkan sejarah mengatakan Petrus mati, dia merasa tidak layak dihukum seperti Yesus. Dia mau disalib tetapi dengan kepala di bawah. Bukan menunjukkan kekalahan, tetapi Petrus mau menunjukkan bahwa aku setia sampai akhir. Dan kesetiaanku aku tunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan. Ya, Petrus menjalani perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Contoh berikutnya, Paulus. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya. Yang dulu karena hukum Taurat dia menjadi pembunuh. Yesus berhadir mengubahkan Paulus. Bukan untuk senang-senang, tetapi harus mengalami banyak penderitaan. Tetapi di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, boleh kita baca ini. Ayat yang terakhir. Pasal beri di atas kerjaan saudara. 2 Timotius yang biasa ayat ini dipergunakan oleh setiap hamba Tuhan kalau ada hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 mengatakan mengenai diriku, ini Rasul Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan
harus alami. Tetapi dia katakan, dia proklamirkan kepada, termasuk kepada kita pada saat siang hari ini. Rasul Paulus berkata bahwa saat kematianku sudah dekat, aku bukan akan, saudara. Di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sebuah kalimat yang indah, sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, di mana dia yakin bahwa pelayanannya adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanannya adalah pelayanan rohani yang semakin bertambah-tambah baik, yang tidak pernah kendor, sehingga saat menjelang kematiannya dia berani berkata dengan jujur bahwa aku bukan akan mengakhiri, tetapi aku telah mengakhirinya dengan baik. Aku telah menang. Bagaimana dengan kita? Bisa saja kita katakan saat ini, aku menang, besok jatuh. Bisa. Tapi hal itu supaya jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah pemenang-pemenang, menjadi pelayan-pelayan Kristus. Jangan sampai pelayanan kita pelayanan rohani, tetapi motivasinya kita pelayanan umum atau dunia. Mari kita bekerja sama, bergandeng tangan untuk memenangkan kerajaan Tuhan dan tetap semangat menghadapi tantangan apapun juga, karena Dia yang berjanji itu setia. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebelum kami serahkan, kita mau berdoa kalian oleh Muslim. Kita berikan satu puji. Yesus yang
bagi hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman. Pakai semakin heran lagi. Kami percaya Engkau adalah Allah, Engkau sang penyebab ada dari yang tidak ada. Maka kami bersyukur Allah itu di dalam nama Yesus telah memanggil kami dan memberikan identitas yang baru, yaitu anak-anak hamba-hamba Tuhan. Maka Roh Allah akan memimpin kami dalam setiap rencana. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami